Kebencian. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pernah nggak kamu mengalami sesuatu di mana kamu ditegur oleh seseorang, namun teguran itu tidak membuat kamu nyaman, kamu menjadi kesal, dan tidak suka mungkin dengan cara orang tersebut menegur kamu. Contohnya, kamu sedang makan di satu ruangan, dan baru 2 atau 3 suap, tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan dia sok paling benar gitu ya, kurang lebih, lalu menegur kamu yang sedang makan, dan dia bilang, jangan makan di sini dong, ini kan bukan pantry, ya, kampungan amat gitu kan. Ya, dan gara-gara teguran itu kamu bukan hanya merasa tidak nyaman, tetapi kamu merasa kesel, ya, jengkel. Bahkan mungkin di saat dia menegur ada orang lain yang melihat dan kamu merasa dipermalukan di depan orang. Kamu kesel, marah, dan mungkin timbul rasa benci di hati kamu. Kebencian jika ada di hati seseorang pasti cepat atau lambat akan terlihat dari mana? Baik oleh sikap, perkataan, bahkan perbuatan atau tindakan. Seandainya jika seperti kasus di atas tadi ya, orang yang menegur kamu entah mengapa tiba-tiba ya berapa waktu kemudian atau berapa hari kemudian, ternyata dia mengalami kecelakaan. Dan kamu dapat informasi dalam kecelakaan itu dia mengalami patah kaki ya, satu kakinya patah. Dan biaya pengobatannya cukup mahal dan dia perlu dirawat dalam jangka yang panjang. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa sedih? Ya? Atau sebaliknya kamu merasa senang? Kira-kira bagaimana? Coba jujur ya. Apa yang hendak kamu katakan ketika mendengar hal itu? Apa yang hendak kamu ucapkan? Apakah doa atau kamu mau mengutuk dia? Apakah kamu ingin supaya dia lekas sembuh? Atau justru kamu malah mau bilang, mampus lu, syukurin. Kalau boleh, patah kakinya jangan yang 1, 2 sekalian. Ya. Disinilah kita harus mulai menilik setiap hati kita. Ya. Jangan-jangan dari cerita ini, kamu mulai menjiwai. Kamu mulai teringat dengan seseorang yang mungkin pernah melukai hatimu, menyakiti hatimu, dan olehnya kamu bukannya kesal, bukannya jengkel, tapi mungkin kamu ada rasa benci di hatimu. Hati-hati karena di dalam Kejadian 4 ayat 7b mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Jadi tidak kebetulan sebenarnya Yohanes menulis bahwa orang yang membenci adalah orang yang membunuh, ya, atau orang yang memiliki rasa benci di hatinya sama seperti seorang pembunuh. Karena kenyataannya jika kamu membenci seseorang, kamu bukan hanya mengharapkan kecelakaan atas orang itu, namun bisa saja kamu merancang dan menjadi pelaku atas kecelakaan itu. Ya. Ingat nggak apa yang dilakukan oleh Kain kepada Habel? Ingat ya? Ya, hati Kain pada waktu itu panas. Kain marah. Kain iri hati. Dan hatinya dikuasai oleh apa? Kebencian. Hingga kejadian tragis terjadi. Kain mengakhiri hidup saudara kandungnya sendiri.
Kebencian bukan hanya sekedar perilaku atau sikap buruk. Sekali lagi, kebencian bukan hanya sekedar perilaku, tindakan, sikap yang buruk. Bukan. Namun, Injil menunjukkan bahwa hati kita manusia berdosa sudah rusak. Ya. Hati kita ini sudah rusak oleh dosa. Manusia berdosa itu egois, mementingkan diri sendiri, selfish. Jika dia bisa, saya pun harus bisa. Jika saya tidak dapat, dia pun tidak boleh dapat. Oleh karena hati manusia yang telah rusak, maka tidak cukup hanya sekedar ada instruksi atau arahan untuk mengatakan jangan membenci. Tidak juga cukup dengan apa? Dengan terapi atau metode agar apa? Terhindar dari perbuatan yang buruk akibat hati yang membenci. Namun, yang kita perlukan adalah hati kita perlu ditransformasi. Hidup kita perlu dilahirbarukan. Dan itulah yang Injil tunjukkan kepada kita. Di mana Yesus menebus kita, Roh Kudus melahirbarukan kita, dan kita memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Lihatlah ketika kita memiliki rasa benci, kita ingin membalas, bukan? Kita ingin sesuatu yang buruk terjadi atas orang yang kita benci. Namun, lihatlah Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Karena sebenarnya kita pantas mendapat balasan atas pelanggaran dan dosa kita. Tetapi dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Harusnya kan kita pantas dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Harusnya kan murka Allah ditimpakan atas kita. Namun lihat, Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Namun, bukan berarti Allah tidak menjadi murka. Bukan berarti hukuman atas dosa dan pelanggaran tidak dijatuhkan. Dan bukan berarti keadilannya tidak ditegakkan. Namun disinilah Injil menunjukkan ternyata Yesus menggantikan posisi kita. Yesus sang hakim adil justru mendapat perlakuan yang paling tidak adil. Dan kita mendapat pembenarannya. Yesus sang kebenaran itu justru dipersalahkan dan dihukum yang sebenarnya hukuman itu pantas kita terima, namun ditimpakan kepadanya. Ingatlah bahwa kita tidak hanya jangan membalas, tetapi harusnya kita merasa malu di hadapan Tuhan yang tidak membalas kepada kita setimpal dengan pelanggaran dan dosa kita. Tim Keller berkata, kita dikenal sepenuhnya, namun tetap dikasihi dengan sungguh-sungguh. Itulah kasih-Nya, kasih Allah. Dengan kata lain, Tuhan itu tahu kok, mengerti, memahami. Dia tahu keadaan kita. Tuhan tahu betapa buruknya kita. Namun, Ia tetap mengasihi kita. Dengan apa? Merelakan anaknya, menggantikan kita, menjalani hukuman. Wow, betapa indahnya anugerah Tuhan. Anugerah inilah yang menolong kita untuk tidak lagi hidup dalam apa? Dalam kebencian. Namun hidup kita telah diubah, hidup kita telah ditransformasi, dan hati kita diubahkan menjadi baru. Sebab itu, sebagai orang-orang yang memiliki hati dan hidup yang baru, mari kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik kepada siapapun yang membenci kita sekalipun. Kita doakan dan ucapkan berkat bagi orang yang memusuhi kita. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu baik
mengasihi kita dan mencurahkan berkat-Nya atas kita semua. Amin.